Baik, Shalom. Saya Betaria Manaro akan menjelaskan studi kasus di dalam mata kuliah kewirausahaan. Ada bisnis rumah makan yang menjual ayam Nabi Nadar, sejenis makanan ciri khas Batak Toba yang dibuat dari daging ayam kampung. Bisnis ini diletakkan di samping jalan lintas Sumatera di Balige. Ada sekitar 1,5 hektar tanah dan rumah makannya yang disewa untuk 12 juta per tahun. Mereka membuka rumah makan itu pada jam 10 siang dan tutup ketika makanan mereka habis. Biasanya makanan habis sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Peralatan yang mereka punya: 1. Peralatan masak seperti panci, sendok, pisau, rice cooker. Yang kedua, kompor. Ketiga, meja 6 buah, kursi 30. Kelima, peralatan makan seperti piring, sendok, mangkok, dan lain-lain. Informasi harga tentang bahan-bahan yang mereka beli yaitu 1 ayam kampung yang masih hidup atau 1,5 kilogram per ekor seharga 55.000 sampai 60.000 per ekor. 1 ekor ayam menjadi 4 potongan. Maksudnya dalam 1 ekor ayam dipotong menjadi 4 bagian. Yang kedua, mereka ada kandang di belakang rumah makan dengan kapasitas 30 ekor yang mencukupi kandang tersebut hanya 30 ekor, dan mereka mencoba membeli 60 ekor ayam setiap minggu, tetapi tergantung kesediaan dari penjual kurang dan mereka tidak dapat membeli sebanyak itu. Kedua, bumbu dan cabai seharga 336.000, dibeli 2 kali per minggu. Maksudnya bumbu dan cabai ini dalam satu minggu dibeli 2 kali. Begitu juga dengan sayuran dengan harga 112.000. Keempat, beras 10.000 per kilogram. Mereka dapat menjual 10 porsi dari nasi 1 kilogram beras. Yang kelima, gas 12 kilogram dengan harga 148.000, diisi 3 kali per bulan. Mereka menjual 1 porsi. Dalam 1 porsi itu ada nasi, sop, sayur, dan cabai. Harga 1 porsi tersebut 28.000. Rata-rata mereka menjual 32 porsi setiap hari dan mereka membuka 7 hari per minggu, maksudnya 1 minggu. Ini proses produksi mereka dengan waktunya, yaitu sebelum mereka membuka, 1 karyawan akan memotong 8 ekor ayam untuk menjadi 38 potongan, karena dalam 1 ayam dipotong menjadi 4 bagian. Kedua, pemilik akan masak semua potongan ayam sampai setengah matang. Ketiga, pemilik akan membuat sambal dan memasak sayuran dan sop. Keempat, istri pemilik akan memasak nasinya. Terus selanjutnya, saat terima pesanan untuk makanan, pemiliknya memasak ayam sampai matang dengan waktu 5 menit. Cukup untuk 8 potong sekaligus ketika memasaknya. Yang kedua yaitu istri pemilik dan karyawan mempersiapkan nasi, sop, dan sayur dalam 1 menit untuk 1 porsi. Ketiga yaitu karyawan atau istri akan mengantar makanan ke meja selama 2 menit. Karyawan ataupun istri ini mengantar makanan selama 2 menit dan membawa sekaligus 4 porsi. Pemilik bisnis ini ingin meningkatkan jumlah porsi yang dijual, jadi dia menghubungi Anda atau kami sebagai konsultan bisnis. Setiap hari ada orang datang yang mau membeli ayam setelah makanan mereka sudah habis. Apabila pada bulan Desember ada 2 atau 3 kali lipat orang-orang yang akan datang dan mau membeli makanan tersebut. Kadang-kadang ada orang yang mau pesan banyak porsi untuk acara, tetapi terkadang tidak ada cukup stok ayam dan tidak dapat mereka terima pesanan seperti itu. Mereka beli ayam dari para peternak di daerah itu, tetapi biasanya tidak dapat membeli lebih dari 60 atau 70 ekor per bulan. Dan di sini terdapat 8 soal, yaitu 1. Apa biaya operasional untuk 1 bulan terhadap bisnis tersebut? Dan kedua, apa inventaris dari bisnis ini? Ketiga, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual 1 porsi ayam? Ini tidak termasuk waktu yang dihabiskan sebelum bisnis dibuka. Keempat, berapa jumlah porsi yang maksimal
yang dapat diproduksi dan dijual dalam satu hari. Kelima, apa biaya produksi untuk satu porsi ayam napi nadar? Keenam, apa throughputnya untuk bisnis ini untuk satu hari dan satu bulan? Ketujuh, apa bottleneck untuk throughput tersebut? Kedelapan, beri paling sedikit 2 ide untuk memperbaiki bottleneck itu. Untuk setiap ide, hitung dampaknya pada biaya operasional, biaya produksi, inventaris, dan throughput. Jawaban dari kedelapan soal ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Bye. Baik, Shalom, saya Betalia Manado akan menjawab nomor 1, 2, dan 3, yaitu apa biaya operasional untuk satu bulan? Jawabnya yaitu biaya sewa. Biaya sewa dalam satu tahun yaitu 12 juta. Satu tahun ada 12 bulan. Jadi yang dipertanyakan ini yaitu untuk satu bulan. Satu bulan sama dengan 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1 juta. Jadi biaya operasional untuk satu bulan yaitu biaya sewa dengan harga 1 juta. Nomor 2, apa inventaris dari bisnis ini? Inventaris dalam bisnis ini yaitu peralatan masak seperti panci, sendok, pisau, rice cooker. Kedua, peralatan makan seperti piring, sendok, mangkuk, terus kompor, meja, dan kursi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual satu porsi ayam? Ini tidak termasuk waktu yang dihabiskan sebelum bisnisnya dibuka. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menjual satu porsi ayam yaitu 5 menit ditambah 1 menit ditambah 2 menit sama dengan 8 menit. 5 menit ini yaitu istri pemilik bisnis ini menyiapkan atau menyelesaikan masakan yang tadinya setengah matang. Sedangkan yang 1 menit ini yaitu istri pemilik atau karyawan menyiapkan nasi, sop, atau sayuran. Dan yang 2 menit ini yaitu karyawan ataupun istri pemilik mengantar makanan ke meja. Jadi waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual satu porsi ayam adalah 8 menit. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal selanjutnya. Berapa jumlah porsi yang maksimal untuk dapat diproduksi dan dijual dalam sehari? Nah, seperti yang kita tahu tadi adalah rumah makan dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, yang artinya mereka bekerja dan di toko itu adalah 8 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. 8 jam sama dengan 480 menit. Jadi 480 menit dibagi 8 menit, yaitu waktu produksinya adalah 60. Jadi porsi yang mereka jual selama sehari adalah 60 porsi. Nah, apa biaya produksi untuk satu porsi ayam napi nadar? Di sini seperti yang kita tahu, satu ayam harganya adalah Rp60.000 dan satu ayam dipotong menjadi 4 potongan, di mana satu ayam sama dengan Rp60.000 dibagi 4, hasilnya adalah 15.000. Jadi harga satu potong ayam sebesar Rp15.000. Lalu selanjutnya ada bumbu dan cabai. Jika harga bumbu dan cabai sama dengan Rp336.000 dan bumbu dan cabai ini dibeli selama 2 kali dalam seminggu, maka Rp336.000 dikali 2 adalah Rp672.000. Jadi maksimal dalam satu hari mereka tadi menjual 60 porsi, maka satu minggu adalah 7 hari. 60 porsi dikali 7 adalah 420 porsi. Lalu selanjutnya ada harga bumbu dan harga cabai untuk satu porsi itu yaitu Rp672.000 dibagi 420 sama dengan 1.600. Jadi harga bumbu dan cabai untuk satu porsi adalah 1.600. Selanjutnya ada sayuran. Jika harga sayuran sama dengan Rp112.000 dan dibeli 2 kali dalam satu minggu, maka Rp112.000 dikali 2 adalah Rp224.000. Nah, maksimal dalam satu hari mereka tadi menjual 60 porsi dan satu minggu ada 7 hari. Jadi 60 porsi dikali 7 adalah 420. Maka harga sayuran untuk satu porsi yaitu Rp224.000 dibagi 420 sama dengan Rp533.
Jadi harga sayuran untuk satu porsi adalah Rp533. Selanjutnya ada beras. Jika harga beras 1 kg adalah Rp10.000 untuk 10 porsi, maka harga untuk satu porsi adalah Rp1.000. Baik, selanjutnya adalah gas 12 kg, di mana harga gas adalah Rp148.000 untuk satu kali isi. Jika diisi 3 kali per bulan, maka Rp148.000 dikali 3 adalah Rp444.000. Maksimal dalam satu hari penjualan adalah 60 porsi. Jadi 3 minggu sama dengan 21 hari. Nah, 60 porsi dikali 21 hari adalah 1.260 per 3 minggu. Maka harga gas untuk satu porsi adalah Rp444.000 dibagi 1.260 sama dengan Rp352. Jadi harga gas untuk satu porsi adalah Rp352. Jadi biaya produksi untuk satu porsi adalah harga satu potong ayam sebesar Rp15.000, harga bumbu dan cabai satu porsi adalah Rp1.600, harga sayuran untuk satu porsi adalah Rp533, harga beras untuk satu porsi adalah Rp1.000, dan harga gas untuk satu porsi adalah Rp352. Maka kita jumlahkan keseluruhannya adalah Rp18.485. Nah, soal selanjutnya adalah apa throughputnya untuk bisnis ini untuk satu hari dan untuk satu bulan. Seperti yang kita tahu, rumus throughput adalah hasil jual dikurangi biaya produksi dikali jumlah jualan. Jualan satu porsi ayam pinadar adalah 28.000 dikurang 18.485, maka hasilnya adalah Rp9.515. Nah, throughput untuk satu hari adalah Rp28.000 dikurang Rp18.485 dikali 60, maka hasilnya adalah Rp570.900. Nah, jika dalam satu hari maksimal mereka menjual 60 porsi, maka satu hari sama dengan 60 porsi dan satu bulan sama dengan 30 hari. Jadi kita kalikan saja 60 kali 30 adalah 1.800. Nah, 1.800 porsi ayam napinadar untuk satu bulan. Jadi throughput satu bulan adalah Rp28.000 dikurang Rp18.485 dikalikan 1.800, maka hasilnya adalah Rp17.127.000. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dengan pertanyaan apa bottleneck untuk throughput. Salah satu penyebab bottleneck pada throughput adalah terbatasnya bahan baku sehingga membuat terbatasnya throughput pada usaha tersebut. Yang kedua, terbatasnya pembeli juga dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada usaha tersebut. Yang ketiga, tenaga kerja yang kurang mendukung dapat menyebabkan terjadinya bottleneck pada usaha tersebut. Yang keempat, waktu buka rumah makan yang terlalu lama dan tutup terlalu cepat juga salah satu faktor penyebab terjadinya bottleneck di usaha tersebut. Soal yang ke-8 dengan pertanyaan, beri paling sedikit 2 ide untuk memperbaiki bottleneck itu. Untuk setiap ide, hitung dampaknya pada biaya operasional, biaya produksi, inventaris, dan throughput. Yang pertama, stok bahan baku. Stok bahan baku harus lumayan banyak. Mereka harus berlangganan dengan yang lain atau memiliki 2 tempat yang berbeda untuk pembelian stok bahan baku yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan, maka akan meningkatkan biaya operasional. Biaya operasional akan meningkat dan keuntungan dalam bisnis tersebut juga akan meningkat. Yang kedua, waktu. Seharusnya bisnis rumah makan tersebut buka di jam 7 pagi. Tentu orang-orang akan berdatangan untuk sarapan di rumah makan tersebut. Bisnis rumah makan ini juga harus buka sampai jam 22 malam atau jam 10 malam karena seperti yang kita ketahui masih begitu banyak orang-orang yang malas untuk memasak sendiri sehingga mereka lebih memilih untuk makan di luar. Jika waktu tersebut diterapkan, maka akan banyak porsi yang terjual dalam bisnis rumah makan tersebut. Yang ketiga, tenaga kerja. Tambahan tenaga kerja akan sangat dibutuhkan apabila stok bahan baku dan waktu berjualan meningkat. Tambahan tenaga kerja juga dapat menambah biaya operasional dalam bisnis rumah makan tersebut, tetapi akan lebih mudah dan cepat apabila tenaga kerja tersebut ditambah.